Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojo Bay Channel Mojo Kerto. Nah sobat, untuk di video kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk melihat atau mengulas dan juga mereview dari pusaka yang sudah dalam keadaan bersih sobat. Nah, mungkin beberapa saya membuat video itu adalah saya mengulas dan juga mereview dari pusaka-pusaka lokasian, jadi yang baru saja saya dapatkan lalu dalam keadaan masih sangat kotor. Nah di sini nanti kita melihat yang sudah dalam keadaan bersih itu seperti apa. Nah seperti itu biar ada keseimbangan sobat. Saya sudah membuat yang dalam keadaan masih kotor, yang ciri khas dari pusaka-pusaka lokasian, dan di sini nanti akan saya tunjukkan kepada sobat semuanya pusaka yang sudah bagus, yang sudah dalam keadaan diwarangi, dan juga untuk warangkanya sudah dalam keadaan diservis sobat. Dan untuk di video ini saya ingin mengulas dari salah satu dari dapur yang cukup banyak sekali peminatnya. Dapur ini sangat populer sekali, yaitu dapur Sabuk Inten sobat. Nah itu adalah dapur yang akan kita review untuk di episode kita kali ini. Kalau untuk versi kotornya berapa hari Mas Tony? Kalau nggak salah sekitar 3 mingguan yang lalu mungkin ya, bisa 1 bulanan yang lalu untuk versi kotornya. Karena gini sobat, waktu dalam keadaan masih kotor, nah gitu, dari kotor ke bersih itu perjalanannya itu sangat panjang sekali. Jadi saya mengirimkan ke tukang warangka dan juga ke tukang warangan, jadi berbeda. Nah jadi berbeda. Dan di tukang warangka dan juga tukang warang ini biasanya itu juga antri gitu loh. Ada yang bisa 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, bahkan ada yang sampai hampir 1 bulan itu pun juga ada sobat gitu. Makanya kenapa terkadang belum sampai di review di video, terkadang ada yang sudah termahar. Jadi beliau menonton waktu masih kotornya gitu, terus ditanyakan, Mas ini posisinya seperti apa sekarang gitu. Nah sebelum saya bikin video akhirnya laku duluan, jadi termahar duluan, jadi nggak sempat saya bikin. Nah kebetulan ini sobat, yang saya bikin ini berarti masih belum termahar waktu saya ini dalam rentang waktu ini loh saya mendapatkan sampai sekarang itu seperti itu. Nah ini adalah yang akan kita review untuk di video kita kali ini sobat. Nah ini pusakanya sangat menyenangkan sekali karena warangkanya pun juga warangka sangat bagus sekali sobat. Nah ini luar biasa sekali ini, warangkanya nginden, modelnya dari Gayaman Yogyakarta, dan dedernya pun juga seperti itu sobat. Ini sangat kombinasi yang sangat luar biasa sekali. Nah ini coba kita akan melihatnya bersama-sama. Mungkin di antara sobat semuanya, wah seperti apa sih melihat dari warangkanya saja kok bagusnya seperti ini gitu loh. Nah, tapi sobat, saya ingin sedikit berbagi pengalaman kepada panjenengan bahwasanya kapan hari itu saya ada yang menghubungi. Jadi saya ada yang menghubungi, dia seperti ini sobat. Mas saya ini punya pusaka tinggalan gitu, pusaka tinggal dari mbah saya gitu, tapi kalau ini kok gerodak-gerodak, ada hantunya gitu, seperti itu. Saya gini, Mas ada sih pusaka turun-temurun kok ada hantunya, saya gitu. Iya Mas, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di dalam lemari itu gemelodak-gemelodak seperti itu. Mungkin gitu, mungkin di antara sobat semuanya ada yang punya pengalaman yang seperti itu, atau juga mungkin pernah mendengar. Nah gitu, kalau di dalam dunia Tasanaci, teman-teman Tasanaci dikasih cerita yang kayak gitu biasanya itu apa ya, agak sedikit tertawa kecil gitu sobat. Jadi gini, kita apa ya, memang cerita yang seperti itu gitu, cerita yang seperti itu memang tidak asing diceritakan oleh masyarakat. Mungkin gitu, mungkin memang ada benarnya, mungkin loh ya, mungkin ada benarnya. Mungkin karena apa? Karena dia sudah pernah mengalami, mungkin seperti itu. Tapi kalau alhamdulillah sampai saat ini saya pribadi belum pernah mengalami dan tidak mau gitu. Jangan sampai mengalami ya kayak gitu sobat. Nah, itu seperti itu. Karena gini, waktu itu juga saya juga pernah gitu. Ada salah seorang dari apa ya, seorang istri, dia memamerkan pusaka mendiang suaminya. Jadi pusaka itu adalah pusaka ageman gitu, pusaka kelangenan dari suaminya, almarhum suaminya. Itu pun juga beliau pernah bercerita, Mas ini untuk di kodamnya itu seperti ini gitu. Nanti kalau panjenengan di apa ada yang penampakan yang kayak gini, jangan takut, saya gitu. Ya saya hormati cerita-cerita yang seperti itu, tapi alhamdulillah gitu sobat, sampai saat ini saya tidak pernah
menjumpai hal-hal yang seperti itu. Saya ingin berpesan kepada panjenengan, kalau kita bermain di dalam dunia tosan aji, kita bermain yang logis saja. Kita logis saja, kita jangan terlalu larut di dalam cerita-cerita mistik, jangan terlalu larut ke dalam cerita-cerita klinik. Itu seperti itu. Kita berpikir yang logis saja. Itu alhamdulillah, karena saya berpikir yang seperti itu sampai saat ini pun saya tidak mendapati hal-hal yang ganjil-ganjil yang kayak gitu. Itulah kenapa saya ingin berpesan kepada panjenengan ini, khususnya yang pemula gitu. Jangan pernah takut untuk mencintai budaya kalian sendiri, sobat. Karena bisa jadi gitu, cerita-cerita kayak gini adalah cerita-cerita yang mungkin dibesar-besarkan gitu. Mungkin dibesar-besarkan, akhirnya masyarakat itu akhirnya terus takut gitu loh. Bisa juga cerita yang seperti ini adalah sebuah propaganda zaman dulu, era Belanda atau era-era penjajah, agar masyarakat kita itu kehilangan jati dirinya dengan tidak mencintai budayanya. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Itulah kenapa saya ingin mengajak kalian panjenengan semuanya untuk bermain pusaka. Kita mencintai, melestarikan pusaka tosan aji ini dengan cara-cara yang logis saja. Itu seperti itu, sobat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah pusakanya. Kalau ini adalah dapur sabuk inten, sobat. Nah, ini adalah dapur sabuk inten. Saya sudah lupa kira-kira ini kemarin saya dapatkan dari mana. Tapi yang jelas ini adalah saya dapatkan dari salah seorang teman dari Jawa Tengah kalau nggak salah. Coba kita akan melihat wujudnya seperti apa. Nah, ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Saya ingin juga berpesan kepada panjenengan, kalau ingin mengeluarkan pusaka, usahakan dilolos ya. Dilolos itu berarti warangkanya yang kita tarik, bukan pusakanya. Kalau pusakanya yang kita tarik atau kerja yang kita tarik itu namanya menghunus. Nah, itu seperti itu. Jadi adab atau etika di dalam kita mengeluarkan pusaka itu adalah kita loloskan dari warangkanya. Itu seperti itu, sobat. Itu adalah salah satu dari seni unggah-ungguh atau tata krama di dalam kita menggeluti dunia tosan aji. Nah, ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, pusaka ini berdapur sabuk inten dengan pamornya. Kalau menurut saya ini adalah pamor pedaringan kebak, sobat. Nah, konon di zaman dulu dalam ceritanya pusaka sabuk inten ini adalah ageman orang-orang kaya zaman dulu. Nah, orang-orang kaya zaman dulu, tapi bukan dari keluarga keraton atau bukan dari keluarga raja. Karena kalau dari lingkungan keraton atau ke lingkungan bangsawan itu juga ada sendiri, sobat. Namanya dapur Carito Keprabon. Sama-sama Luk 11, sama-sama agemannya orang kaya, tapi dia punya terah darah biru. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk di sabuk inten, nah konon di dalam yang saya ketahui, ini adalah agemannya orang-orang kaya, tapi bukan dari golongan bangsawan atau bukan dari golongan darah biru. Itu seperti itu. Nah, ini punyanya bisa dikatakan ageman para pengusaha zaman dulu. Itu seperti itu, orang-orang kaya zaman dulu gitu. Nah, ini sobat, untuk diricikannya pun juga hampir sama, luknya 11, hanya saja berbeda di ini, sobat. Nah, berbeda di lambe gajahnya. Kalau sabuk inten ini cuma satu. Kalau di Carito Keprabon dia lambe gajahnya ini 2. Nah, ini pusakanya masih sangat menyenangkan, masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi, sobat. Nah, ini. Oke, akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan juga bisa menikmati keindahan dari warangkanya sekaligus keindahan dari pusakanya seperti apa. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan. Kita akan melihat dari keindahan warangkanya dulu, sobat. Nah, coba panjenengan amati. Ini adalah warangkanya seperti ini nih. Nah, sangat menyenangkan sekali ya. Kira-kira ini kayu apa ini, sobat? Kalau panjenengan ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar, sobat. Ini kira-kira kayu apa ya? Nah, seperti ini nih. Pusaka warangkanya kinclong dan juga glowing. Sangat menyenangkan sekali nih kalau kita memiliki pusaka dengan sandangan yang bersih seperti ini, sobat. Nggak perlu mewah sebenarnya, tapi yang penting itu bersih, sobat, kalau untuk saya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka dapur sabuk inten, sobat. Ini adalah salah satu dari pusaka yang
bisa dikatakan cukup banyak penggemarnya, cukup banyak yang peminatnya. Nah, untuk di pamornya sendiri ini untuk saya masuk di pamor Pedaringan Kebak sobat, karena bentuknya ini dia memenuhi dari bilahnya. Nah, di sini nanti akan saya sedikit bacakan filosofi dari dapur Sabu Inten dan juga pamor Pedaringan Kebak sobat. Sabu Inten ini jika dilihat dari arti katanya ini, sabuk bagi orang Jawa adalah perlambang suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sabuk itu adalah ikat pinggang sobat. Nah, itu melambangkan suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh serta laku prihatin untuk mencapai cita-cita yang disimbolkan dengan sabuk atau istilahnya mengencangkan ikat pinggang. Sregep agawe kamulyan yang artinya berusaha sungguh-sungguh akan menjadikan mulia atau menjadikan jaya. Dan inten atau intan adalah batu mulia yang indah gemerlapan dan bernilai tinggi, simbol dari kemewahan dunia, kemakmuran dan juga kemuliaan. Jadi keris Sabu Inten ini adalah simbolisasi harapan agar orang yang memiliki keris ini dapat memiliki kehidupan mulia, kaya raya dan mudah meraih cita-citanya dengan senantiasa hidup mawas diri bahwa hidup adalah sebuah kewelasan atau belas kasih Tuhan yang disimbolkan dengan Luk 11. Nah, itu adalah definisi atau filosofi dari keris Sabu Inten. Berarti bisa dipastikan sobat bahwasanya pemesan pertama dulu menginginkan sebuah hidup yang penuh kemuliaan, hidup yang penuh bisa dikatakan itu gemah ripah loh jinawi, tidak kekurangan sandang dan juga pangan. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, di sini apalagi didukung dengan pamor kerejekian sobat, yaitu pamor Pedaringan Kebak yang memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh, yang merupakan perlambang kesejahteraan dan juga kemakmuran hidup. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris, makna filosofi tersebut membuat pemilik pusaka dengan pamor Pedaringan Kebak akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera dan berkecukupan atas karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti ini antara dapur dan juga pamornya ini menyambung sobat, bahwasanya untuk hal-hal keduniawian, untuk hal-hal kerejekian. Nah, itu seperti itu sobat, bahwasanya memang tidak bisa dilepaskan bahwasanya hampir semua orang itu pengen hidupnya itu mulia, pengen hidupnya itu kaya raya. Tapi saya juga ingin mengingatkan kepada panjenengan semuanya bahwasanya semua itu akan bisa kita raih apabila kita mau untuk laku prihatin. Nah, kita mau untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu seperti itu sobat. Makna atau pesan yang disimbolkan pada keris dengan dapur Sabu Inten ini. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mengulas bersama-sama, kita sudah mereview bersama-sama tentang salah satu dari dapur pusaka yang mengajarkan kepada kita bahwasanya jika ingin hidup kita mulia, jika ingin hidup kita kaya raya, jika hidup kita ingin dihormati oleh orang lain, maka jangan segan-segan untuk mendapatkannya dengan jalan usaha yang sungguh-sungguh. Seperti itu. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.